Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3 yang setelah menunda pertemuan 2 kali baru sore hari ini kita ketemu. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang berpuasa. Dan saya melalui gedung yang terhormat ini mengucapkan selamat kepada seluruh warga Polhukam di seluruh Indonesia, karena hari ini adalah hari ulang tahun atau hari lahir Polhukam, 29 Maret. Dulu lahirnya tahun 98 ketika Presiden mengangkat Profesor Jenderal Panggabean sebagai Polhukam, Menko Polhukam yang pertama. Saudara, selain itu saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya, ya. Tapi saya ingin bagi dua keterangan saya ini, ya. Pertama, saya ingin menegakkan soal legal standing. Bolehkah Menko Polhukam mengumumkan data pencucian uang ke publik yang kemarin dipersoalkan? Saya jawab nanti. Lalu yang kedua nanti substansi tadi yang menyangkut yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani, sahabat saya yang sangat baik. Saya kira salah seorang menteri yang terbaik di kabinet, sehingga harus saya bantu dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian laporan itu 249 T. Agregat. Ya. Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum. Seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tetapi kasus hukum pidananya, kasus pencucian uangnya, saya tidak mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi? Nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biaran. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah tapi sedang. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Nyala. Silakan Pak Mahfud. Amis Bakum kemarin kalau mic-nya mati gimana saya ngomong? Ini hidup Pak Mahfud. Jangan-jangan disabotase ini. Enggak, kalau mau buka-buka, nah ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat, nggak bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama, jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana, jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-buka, nah yuk. Lah, nah ini kedengaran enggak?
Kedengaran sana. Makanya, baik, ya. Saya tidak sebut nama, ya. Yang nyebut nama yang ketiga inisial bukan saya, Bu Sri Mulyani tadi. Itu nanti tanyakan ke beliau. Tapi itu justru salahnya di situ. Itu, saudara. Ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah, itu semua tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih, Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Dia mati dipanggil oleh polisi karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya, bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun Pak BIN nyampaikan, bukan ke presiden tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh, gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya. Karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya enggak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya tidak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya tidak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih, di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini kekuatannya segini aja Pak. Cuma cukup di Polsek, cukup di Polres, atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa tidak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun Pak Budi Gunawan, tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya, ya. Nah, oleh sebab itu saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Ini umumkan, dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria, yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB ketika ditersangka ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu tidak bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua?
menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa, saudara, menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Verdik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Verdik Yunandi, melindungi Setia Novanto kan? Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D. Tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya, wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Enggak, menurut saya biarkan gini, menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke, nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan, boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau substansi boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu harus ada konteksnya dong. Sesudah bilang boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, wong boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolo puna previa punali. Ini dalam hukum. Ada salah, ada yang dia ada undur. Ini tidak dilarang kok. Tanya kayak aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud menjawab apa yang kan oleh Sul Parteri. Nanti habis ini berarti kalau begitu. Iya, teman-teman, sebentar Pak Mahfud. Dalam ini yang seminggu terakhir penyanyi di publik dan kemarin sudah kan oleh Komisi 3. Ini Pak Mahfud menyampaikan klarifikasi terkait apa yang sudah teman-teman, jadi berikan ruang untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak menyelesaikan, silakan untuk menyampaikan hal apa yang disampaikan Pak Mahfud. Kira begitu aja. Ya. Sering di DPR-nya aneh. Marah, hapus dia. Marah kejaksaan. Ngomong-ngomongnya datang ke Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mau saya interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya pimpinan Mahkamah Dewan, pimpinan. Saya minta Pak Mahfud, apa memang benar tadi yang
sampaikan saja sekarang. Nanti Kan sekarang. lanjuti. Bisa ya? Ingat peristiwa Kampung Malik, Ustadz di Kampung Malik. Saya kira saya sama saya ada di ya. Kan saya tadi pernah nyebut saudara. Pada waktu itu Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis. Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling. Bapak baik, tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2005. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya Di periode ini ada enggak? Kenapa? Di periode ini ada enggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada enggak, Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti, Pak. Nanti saya beritahu saudara. Sekarang Pak jangan nanti, Pak. Kalau Enggak. sekarang ada datanya enggak diunjuk. Enggak mumpung terbuka. Saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang Nah, marah itu ada periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini, teman-teman Pak Mahfud, untuk menyelesaikan Sebentar, Pak pimpinan. Ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan Nggak, pimpinan yang ganti seharusnya- nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, Yang bener, Ron. teman-teman. Lu ingetin, Ron. Lu yang bener, Ron. Dari saya selesaikan dulu ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu. Kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR. Kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong, sekarang saya ngomong. Ya, saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi, kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK, khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh Saudara Arsul dan Saudara Beni. Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh, tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Mulfahri. Pak Mulfahri dan teman-teman, namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah sebenarnya. Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita tangkepin Pak, supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Bukan berarti nanti interupsi. Mau kapan selesai Pak? Mau 2 hari? Pak Arteria tadi udah mau suruh ganti saya sebagai pimpinan. Ini lagi di luar jalur. Kan kita lagi mendengarkan dulu ketua komite menjelaskan Pak, supaya terungkap. Mau rapat 7 hari nggak apa-apa, asal ungkapan dari ketua komite apa yang menjadi kontroversi ini terbuka secara publik dengan teman-teman. Nah, kiranya untuk jangan salah mengartikan Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan, masa nggak dikasih ruang seorang ketua komite atas kontroversi yang ada. Ini kan permulaan. Nah, begitu ya. Nah, lanjut Pak Menko, supaya jangan ada nanti seolah-olah pimpinan tidak memberikan satu keputusan tegas. Oke Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud. Baik,
saudara, tadi kan saya sudah sampaikan, saya akan punya dua bagian di sini. Satu, saya menjawab pengadilan terhadap Ketua PPATK kemarin yang saya tidak bisa hadir. Bukan tidak bisa hadir, saya sudah siap hadir, tapi jadwalnya diubah. Saya bilang, keterangan saya hari ini akan ada dua macam. Satu, tentang legal standing, di mana dibilang PPATK tidak boleh melapor ke Menko, Menko tidak boleh bicara ke publik. Padahal ini yang selama ini kita gunakan untuk nangkap teroris, untuk koruptor dan sebagainya. Itu saya menjelaskan itu aja. Nah sekarang mari masuk, saudara sekalian. Nah sekarang ke materinya yang menyangkut penjelasan Ibu Sri Mulyani tadi. Pemerintah Republik, saya baca kalau ini. Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengoptimalkan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama antar kementerian lembaga negara. Oleh karenanya, sebagai amanat pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden membentuk KNKPP TPU, Komite TPU sebutannya. Nah, ini ketuanya ex officio, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Jadi ini Menteri, kemudian wakil ketuanya Menko Perekonomian, lalu Sekretaris PPATK. Saudara, undangannya kepada saya itu kepada Ketua KNKPPTPPU dan jajaran. Tidak ada sebutan Menteri Keuangan. Di undangannya dilihat aja. Undang-Undang Menteri Keuangan. Bahwa di sini kemarin berdebat Menteri Keuangan itu di sini. Tapi suratnya resmi kepada kami dan jajaran. Saya ngajak jajaran nih. Yang ada di sini nih adalah ada yang di dalam TPU. Jadi mohon difahami itu. Nah, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan secara singkat saja apa yang dimaksud dengan apa itu? Slide-nya sekarang. Slide berikutnya. Saya jelaskan dulu ketika saya nyebut angka itu artinya itu apa? Pertama, tindak pidana pencucian yang itu adalah satu, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kalau profilnya menteri, kira-kira pendapatannya berapa? Kok tiba-tiba hartanya sekian? Nah itu menyimpang dari profil, bisa dicurigai sebagai tindak pidana belum tentu pencucian, tapi dicurigai, bisa menurut undang-undang ini. Kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan Undang-Undang TPPU. Yang ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Nah modusnya begini. Satu, kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Dia ya seperti yang baru diumumkan tuh, RAT. Dia laporannya sendiri sedikit, rekeningnya sendiri sedikit, tapi istrinya, anaknya, perusahaannya, nah itu patut dicurigai. Karena pekerjaannya. Apakah itu betul pencucian? Nanti dibuktikan, tapi itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua, pemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, diatasnamakan pihak lain, disimpan di tempat lain. Sekretaris Mahkamah Agung itu punya mobil mewah berapa, mobilnya disimpan di tempat lain, platnya diganti, kan muncul tuh di PPL. Itu pencucian uang, harus diperiksa.
Yang ketiga, membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan. Untuk perusahaan gitu, bikin hotel, hotelnya tidak ada yang beli, tapi asetnya besar sekali. Hotelnya ada orang masuk, hanya hotel Melati, tapi uangnya ratusan miliar. Nah itu bisa dicurigai sebagai pencucian uang. Ya. Penerimaan hibah yang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi akta hibah. Tidak ada hibah. Ada yang hibah, dikirim ke ayahnya, ini nyogok misalnya, saya disuap 5 miliar. Lalu di mana caranya nih? Dikirim ke ayah saya. Lalu ayah saya disuruh bikin hibah, oh ini dari ayahnya. Itu bisa. Ada juga yang rekening, saudara. Saya buka rekening 10 miliar atas nama saya. Lalu ATM-nya diserahkan Pak Sahroni, Pak ambil uang ini sesuka-suka kamu. Namanya saya. Tapi Anda yang ngambil di ATM setiap kau butuh sampai habis. Itu pencucian uang. Ya. Nah yang dikerjakan dari data ini adalah kerja-kerja seperti itu, menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan, melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran namun barang tidak pernah dikirimkan. Misalnya begini, dari sebuah organisasi di Arab Saudi itu ngirim uang ke Gresik, apa? Membeli sejadah produk Gresik dan peci. Jelas pengirimannya ke satu perusahaan, tapi barangnya tidak pernah balik. Dari Gresik tidak ada apa itu, untuk dibuat bom. Itu pencucian uang di bidang terorisme. Gitu. Kemudian menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya masuk. Nah, saudara, dengan mengerti ini, maka saudara sekarang saya masuk ke dalam substansi perkaranya. Saudara, dari keterangan Bu Sri Mulyani tadi, saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini. Bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu, enggak pernah ada. Ada Pak Ivan, enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189, nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPT, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, enggak ada pabriknya. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Enggak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017 oleh PPATK, bukan tahun 2020. 2017 diberikan, tidak pakai surat, tapi diserahkan oleh Ketua PPATK langsung kepada Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan, dan 2 orang lainnya. Ini serahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena ini sensitif, masalah besar. 2 tahun tidak muncul, tahun 2020 dikirim lagi, tidak sampai juga ke Bu Sri Mulyani, sehingga bertanya ketika kami kasih itu. Dan yang dijelaskan yang salah, di mana salahnya nanti?
saudara, saya sangat hormat kepada Bu Sri Mulyani. Dia teman kerja saya yang baik di dalam pemberantasan korupsi. Sudah tahu BLBI 20 tahun tidak bisa ditagih karena dibebankan Kementerian Keuangan. Saya minta impres ke Presiden, sudah berhenti berdebat, saya ambil semua. Bisa itu? Teman saya dia, dalam banyak hal, IKN apa gitu. Kalau saya kagum, kalau di kabinet menerangkan masalah apapun yang boleh bisa menjadi sederhana bagi di anggaran negara. Sehingga saya percaya dia Menteri Keuangan terbaik. Tetapi akses dari bawah tidak masuk. Sehingga saya sampaikan hal sebagai berikut. Data agregat. Ya, berikutnya. Halaman berikutnya. Data agregat transaksi keuangan, nih. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke tiga kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Ya, nanti dia nanti ada datanya, nanti Anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 triliun, sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya Bu Menterinya kaget karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani, Bu, udah ada surat itu loh. Kata PPATK, ini suratnya. Baru dijelaskan tapi beda. Ini laporannya pencucian uang di bidang bea cukai, lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong. Tadinya. Berapa yang terlibat nih? Nih. Yang terlibat di sini jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang. Jangan bicara Rafael misalnya. Rafael sudah ditangkap, selesai loh. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafaelnya. Rafael selesai sudah ditangkap itu kan pidananya, bukan tindak pidana pencucian uang. Kalau saya ketangkap korupsi, loh, istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu. Kan banyak itu entitasnya. Nah, yang kasus 189 itu saudara adalah ya, itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan 1 entitas. Padahal di laporan kami 15 nih, ini, lalu diambil 1, ini sudah selesai pajak katanya. Nanti dicek, saudara. Ya. Jadi di situ, ya. Kenapa 200? Betul 200 yang sampai ke Kementerian Keuangan. Karena yang 100 itu disampaikan ke LH lain, tapi terkait dengan pajak dan bea cukai. Cuma langsung dikirim ke LHA. Jadi 300 yang terkait dengan itu. Di mana salahnya? Kan tinggal kita katakan ini ada yang diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penyidik, ada yang langsung ke polisi, ke KPK, ke Kejaksaan Agung dan macam-macam. Itu uraiannya kan ada di situ. Ya. Yang ini jumlah LHA, yang Kementerian Keuangan 200, yang Kementerian Lembaga 1, kemudian kepada aparat penegak hukum 99, tapi itu semua terkait dengan pajak dan cukai. Saudara. Jadi jumlahnya 349.874. 187. Nah,
Ya, tetapi supaya diingat ya, bahwa ini agregat. Saya tidak mau menyebut. Kalau bukan agregat, itu sebabnya sebenarnya saudara, halaman berikut. Karena pengertian ini, pada tanggal 20 Maret, kami bersepakat dengan Menteri Keuangan untuk tidak ribut-ribut. Karena kesepakatannya begini, Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. Waktu itu sudah oke. Yang diduga TPPU dari PPATK, baik menyangkut pegawai Kementerian Keuangan maupun pihak lainnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak yang telah berhasil. Malah kami mengatakan, dari banyak itu kami menemukan Menteri Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,0 triliun ya untuk pajak, ya karena dihitung pajak, jadi hitung pencucian uang 7,8 triliun untuk pajak, dan dari bea cukai masuk 1,1 triliun menjadi 8,11 triliun yang kembali dari laporan-laporan 349 ini. Sekali lagi 349 itu saya diminta menjelaskan betul-betul oleh Presiden, jelaskan kepada rakyat melalui gedung DPR bahwa TPPU itu artinya itu, beda dengan korupsi. Lah orang tidak ngerti bedanya, lalu Menteri Keuangan korupsi itu tidak ada. Ini laporan TPPU. Saya yakin Bu Sri Mulyani itu, saya tahu betul itu. Sampai dia nangis di televisi, diwawancarai Rossi, diwawancarai Andi Noya, nangis. Saya tahu dia hatinya hancur. Dia bilang akan saya perbaiki ini anu. Ya saya tambah datanya. Wah, alun tuh begitu. Kok mulanya 56 jadi 500, sesudah dihitung itu, saya minta coba kasihkan saya lagi semuanya, agregatnya. Nah itulah yang saya kirim ke Bu Sri Mulyani. Jadi tidak benar kalau Bu Sri Mulyani baru menerima tanggal sekian, enggak, nanti saya kasihkan pada saudara, ada daftarnya. Yang pertama itu tanggal 10 Juni tahun 2009 sampai 300 saudara. Yang terakhir itu 11 Januari 2003. 300 itu. Rinciannya tadi 200 Kementerian Keuangan, ya, 1 KL, yang 1 ini. Yang non ASN tadi banyak loh, 570 yang terlibat. Nah itu pencucian uang. Nah, saudara, tentu Komite TPPU akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirimkan PPATK kepada APH untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi kita optimalkan. Nah, saudara sekalian, saya nanti ingin minta waktu sedikit saja untuk dijelaskan oleh saya. Tolong ini ditayangkan nih, yang penyerahan surat-surat sejak tahun 2009 dilewatin aja. Ini halaman 1 sampai 24 surat. Ada nomornya semua. Ada tujuannya kepada siapa. Halaman 2 25 sampai 46. Halaman 3 47 sampai 66. Sampai 300 lah. Nanti saudara lihat sendiri. Tidak akan ditutup-tutupi. Katanya mau minta data, saya kasih data. Tapi agregat. Nah dari data yang agregat ini, kalau saudara ingin, silakan. Itu DPR. Saya kan nyebut agregat. Angka untuk setiap surat ini sudah ada juga. Sehingga apa kesimpulan saya? Bu Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan ini. Sehingga keterangan yang terakhir pun di Komisi 11 itu jauh dari fakta. Karena bukan dia nipu, dia diberi data itu, data pajak, padahal ini data bea cukai. Tadi penyelundupan emas itu. Yang tidak tahu siapa yang bohong. Tapi itu faktanya. Kalau tidak adu data, mari. Saudara mau undang kan, adu data dengan saya. Nah ini saudara yang saya katakan agregat. Nah
Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Itu pencucian uang Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui, dibalik tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu, nanti ke pengadilan kalah enggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang, tapi karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meter, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita, ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap. Gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini bisa. Mungkin akan menyulitkan memang, tidak selalu sempurna, tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan untuk itu. Bapak, saya minta maaf kalau tadi ada yang agak keras, karena sebenarnya saya tadi sejak awal mengatakan saya akan melayani dengan tone yang sama, dan tadi sudah dengan tone yang sama saya lakukan. Nah yang sekarang mari kita baik-baik saja gitu, karena ini mencari kebenaran. Saya persilahkan Pak, sedikit saja tambahkan tadi itu instruksi soal pimpinan Saudara Ketua. Sebelum Pak Ivan, kalau bisa yang dibaca Pak Mahfud tadi kita difotokopi supaya kita bisa pelajari nih Pak. Dua-duanya Pak, termasuk surat-surat itu. Oke. Ya, terima kasih pimpinan. Silakan Pak Ivan. Baik, pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Komnas dan seluruh anggota, teman-teman semua. Jadi ada dua hal yang kiranya saya harus sambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas PPT-PPU tadi. Pertama terkait dengan kasus yang 198 triliun. Jadi 189 triliun, mohon maaf. Jadi kasus yang 189 triliun itu sebenarnya adalah kasus kedua atas nama subjek terlapor. Itu kita berikan sekitar tahun 2020, 2019, 2020 kita proses. Atas nama subjek terlapor yang sama, sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017. Sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017. Dan kami sudah mengundang Kementerian Keuangan, dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai, termasuk juga Irjen, untuk menyerahkan, menyampaikan, mempresentasikan berkas pemeriksaan pertama atas nama subjek terlapor yang sama. Jadi sebelum ketemu 189 di pemeriksaan kedua, kami menemukan subjek terlapor melakukan transaksi di periode 2014-2016 sejumlah 180 triliun lebih. Terima dana masuknya saja. Kalau dengan menggunakan pola TPPU yang menggunakan parameter kami, subjek terlapor melakukan transaksi lebih dari 350 triliun.
Kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, ini terkait dengan yang Ketua Komnas tadi sampaikan, kasusnya, ini terkait dengan kepabeanan. Kenapa kepabeanan? Karena ini terkait dengan dengan ada fasilitas impor dan segala macam. Dan penyidik TPPU-nya itu adalah penyidik Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah Bea Cukai. Kasus 2017 yang kami bangun terkait dengan subjek terlapor pertama itu nilainya 180 triliun. Abaikan yang 180 triliun lainnya. Kalau kita kalkulasi menjadi 360 triliun. Karena kita kemudian sudah menyerahkan, kita mengamati di dalam database kita laporan terkait dengan subjek yang sudah kita berikan hasil analisisnya kepada pihak Bea Cukai masih terus dilaporkan oleh perbankan, sehingga kami lakukan lagi pemeriksaan ulang. Tadi pemeriksaan dengan data 2014-2016, sekarang kami lakukan pemeriksaan ulang dengan data 2017 sampai 2019. Di pemeriksaan yang kedua inilah 2017 sampai 2019 ketemu angka 189 triliun. Yang berbeda dengan angka yang 180 tadi. Sehingga kalau mau digabung pemeriksaan atas nama subjek terlapor dari 2014 sampai 2020, angkanya 180 plus 189. Kenapa kami lakukan pemeriksaan ulang? Karena subjek terlapor tadi kemudian melakukan pola transaksi dengan merubah entitas. Tadinya dia aktif di satu daerah, dia pindah ke tempat lain. Tadinya dia menggunakan nama tertentu, dia menggunakan nama lain. Sehingga kami kemudian berasumsi, dan asumsi itu kemudian sesuai dengan faktanya, yang bersangkutan kemudian paham bahwa sudah terjadi pemeriksaan dilakukan oleh PPATK, sehingga kemudian mengganti entitas entitas subjeknya. Itu. Jadi yang sebenarnya yang terjadi adalah itu. Nah, memang kita tidak sebutkan di dalam pemeriksaan hasil pemeriksaan ini karena memang pada saat kami seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan, Irjen pada saat kemarin saya ketemu sesuai dengan tanggal 14 kemarin itu mengatakan bahwa hasil pemeriksaan pertama memang tidak ada berkasnya, tidak ada jejaknya di Kementerian Keuangan. Sehingga kita kemudian membahas yang 189 tadi. Tapi sebenarnya 189 itu ada tahapan kedua dari kasus yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya atas perkenan Ketua Komnas ini tidak mau mengkantor pendapat siapapun juga, dengan rasa hormat, dengan rasa kerendahan hati, hanya ingin mengungkapkan fakta sebenarnya terkait dengan klaster yang tadi. Jadi kenapa di klaster pertama, kalau di tabel tadi kami menyampaikan tadi kan klaster pertama itu adalah transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan oknum. Tapi di dalam daftar listnya secara lengkap kami juga dalam listnya itu di dalam nama-nama di dalam suratnya itu selain oknum kami sampaikan juga banyak perusahaan. Jadi misalnya dalam satu surat itu ada oknumnya 1, tapi perusahaannya ada 5, ada 7 dan 8 segala macam. Nah, ini yang kemudian pada saat rapat kemarin oleh Kementerian Keuangan dikeluarkan. Sehingga angka 35 triliun yang diketemukan oleh PPATK setelah dikeluarkan entitas perusahaan menjadi 22 triliun. Lalu lalu dikeluarkan lagi entitas perusahaan yang tidak ada Kementerian Keuangannya, lalu dikeluarkan lagi dari entitas perusahaan yang ada Kementerian Keuangannya menjadi 3,3 triliun. Lalu kemudian ramai bahwa PPATK salah dan segala macam. Alasan kenapa PPATK memberikan data oknum plus nama perusahaannya, karena kami menemukan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh oknum, sehingga ini nggak bisa dikeluarkan. Sehingga data perusahaan tadi tidak bisa dikeluarkan, dipisahkan dari oknumnya tadi. Misalnya dia menggunakan nama perusahaan dengan menggunakan nama pemiliknya adalah di aktenya itu adalah istrinya, adalah anaknya, bahkan adalah supirnya, tukang kebunnya dan segala macam. Kalau data ini dikeluarkan, jadilah 3,3 triliun. Tapi kami tidak lakukan itu karena modus pelaku tindak pidana pencucian uang itu adalah selalu, ini kan kita bicara tindak pidana pencucian uang kan bicara proxy crime. Orang yang melakukan tindak pidana selalu menggunakan tangan orang lain, bukan diri dia sendiri, akun orang lain dan segala macam. Sehingga kalau kami keluarkan data itu, nah kami justru membohongi penyidiknya. Kami masukkan nama-nama perusahaan, berikut nama oknum dia, disitulah ketemu yang namanya 35 triliun. Kalau dikeluarkan memang 22 triliun, kalau dikeluarkan lagi memang cuma 3,3 triliun. Tapi kenapa kami tidak bisa lepaskan ini? Karena kami mensinyalir berdasarkan data kita itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh oknum tadi. Nah, makanya itulah perlu pembuktian.
Makanya itulah perlu pembuktian dari dari penyidiknya sendiri. Mungkin itu Prof cukup dari kami. Terima kasih pimpinan. Pimpinan. Anggota.